Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang perkalian pecahan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di buku, itu ada di halaman 22. Sengaja Ibu percepat karena Ibu mengejar materi yang seharusnya akan diujiankan nanti. Jadi untuk penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan desimal itu kalau mungkin ada waktu di sela-sela pembelajaran atau di akhir waktu pembelajaran sebelum PTS akan Ibu selipkan materi tersebut. Tapi intinya materi yang akan diujiankan nanti adalah penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan yang terakhir adalah pembagian pecahan. Jadi langsung Ibu masukkan materi hari ini adalah perkalian pecahan. Kalau materi yang sebelumnya tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan, kalian harus mengalihkan silang ataupun ada yang menggunakan KPK yang untuk penyebutnya agar sama, tapi kalau untuk pecahan lebih mudah. Contohnya, Ibu punya angka 1/2 dikali 3. Caranya seperti apa? 1/2 nya sudah bentuk pecahan, namun 3-nya masih bilangan bulat biasa. Nah, 3 di sini bisa kalian ubah menjadi 1/2 dikali dengan 3/1. Karena di sini per 1 di sini itu tidak ada pengaruhnya, hanya di sini memudahkan kalian membuat si 3 menjadi bentuk pecahan. Kalau sudah, caranya sangat mudah sekali. Hal yang harus kalian lakukan adalah dengan mengalihkan atas dengan atas, bawah dengan bawah, atau kalau misalnya ini disebut dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Bisa langsung kita kalikan, berarti hasilnya adalah yang atas 1 dikali 3 hasilnya 3, yang bawah 2 dikali 1 hasilnya 2. Selesai. Kalau bentuknya pecahan biasa, hasilnya makanya seperti ini. Kalau misalnya di soal ada pecahan campuran, maka 3/2 ini harus diubah ke pecahan campuran, seperti itu. Contoh lagi, nomor 2. Kalau Ibu punya 1/3 dikali 9, maka 9-nya kita ubah jadi 1/3 dikali 9/1. Boleh kalian langsung kalian kali atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, atau bisa juga kok dengan kalian membagi antara pembilang dan penyebut walaupun dia di berbeda pecahan. Contohnya di sini ada 9 di sini dengan 3, 9 bisa dibagi dengan 3. Kita coret saja. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 di sini dibagi 3 hasilnya 1. Berarti yang kita punya sekarang 1 dikali dengan 3 per yang bawah 1 dikali 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 3/1, atau sama dengan 3/1, 3. Selesai. Sangat mudah. Contoh lagi, kalau misalnya dua-duanya bentuk pecahan biasa. Ibu ambil contoh, ada 1/4 dikali 3/5. Kalau sudah seperti ini kan dua-duanya sudah bentuk pecahan biasa, berarti bisa langsung kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Kalau misalnya di sini dirasa tidak ada yang bisa dicoret-coret seperti ini, ya udah langsung kalian kalikan. 1 kali 3 hasilnya 3, 4 kali 5 hasilnya 20. Kalau bilangannya sudah tidak bisa dibagi atau sudah tidak bisa disederhanakan, maka itulah hasil akhirnya. Coba kita cari contoh lain. Jadi sangat mudah sekali untuk perkalian pecahan ini. Coba kalau misalnya sekarang bentuknya adalah
pecahan campuran. Pecahan campuran misalnya ada 2 1/3 dikali 4/5. Misalnya salah satunya adalah bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Cara yang paling mudah adalah bentuk pecahan campuran ini harus diubah menjadi pecahan biasa. Cara ubahnya bagaimana? Masih ingat? Penyebut dikali dengan bilangan bulatnya, hasilnya ditambah 1. Berarti kita hitung sama-sama. 3 dikali 2 hasilnya 6, ditambah 1 hasilnya 7. Berarti 7 per penyebutnya 3 dikali dengan 4/5. Kalau tidak ada di sini angka yang di pembilang dan penyebut tidak ada yang bisa dibagi, maka bisa langsung pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 7 dikali 4 hasilnya 28 per 3 kali 5 hasilnya 15. Karena di sini yang atas bilangan genap, bawah bilangan ganjil, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti jawabannya 28/15. Tapi di sini kan bentuknya pecahan campuran, kita ubah bentuk pecahan 28/15 ini ke bentuk pecahan campuran. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita bagi 28 ini dibagi 15. 28 dibagi 15 itu hasilnya 1. Berarti kan 1/15. Di sini per 15, berarti 15 kali 1, berarti dari 28 ke 15 selisihnya kita cari. 28 ke 15 selisihnya adalah 8 dikurang 5, 3, 2 dikurang 1, 1, berarti 13. Berarti sisa di sini adalah 13. Berarti hasil akhirnya adalah 1/13/15. Seperti itu. Nah teman-teman, satu contoh terakhir untuk perkalian pecahan, yaitu pecahan campuran. Kita di sini punyanya angka 5, 1/6 dikali dengan 4, 2/5. Berarti hasilnya kita ubah dulu bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara kita kalikan dulu. Berarti 6 dikali 5 hasilnya 30, ditambah 1 hasilnya 31/6. Yang kedua, 4 dikali 5 hasilnya 20, ditambah 2, 22/5. Kalau ada yang bisa dibagi antara pembilang dan penyebut, boleh kita bagi. Ternyata yang bisa dibagi adalah di sini 22 dan 6. Mereka berdua sama-sama bisa dibagi 2. 22 dibagi 2 hasilnya 11. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti sekarang angka yang ada lagi. Oh, tidak ada lagi ternyata. Berarti sekarang angka yang kita punya adalah 31 dikali dengan 11 per 3 dikali 5. 3 dikali 5. Nah, untuk hasilnya kita hitung 31 dikali 11. 31 dikali 11 yang sudah Ibu hitung adalah hasilnya 341 per yang bawahnya kita kalikan 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Karena di sini bentuknya masih pecahan biasa, kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya adalah dengan 341 dibagi 15. Ini pasti bawahnya per 15. Nah, ternyata setelah dihitung 341 dibagi 15 hasilnya adalah 22, yaitu 330. Nah, kita cari selisih dari 341 dengan 330. Ternyata selisihnya adalah kita hitung sama-sama dikurang 1, 11. Berarti sisanya adalah 11. Sisanya kita taruh di
pembilang. Berarti hasil pecahan campurannya, hasil dari 51/6 dikali 42/5 hasilnya adalah 22/11/15. Sampai di sini aja pembelajaran hari ini. Ya, tetap tanamkan kalau matematika itu mudah, matematika itu asik. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.